Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya Tegar Satria Dwi Saputra akan mempresentasikan tentang sumber dan metode inovasi. A. Dari manakah inovasi berasal? Suatu inovasi dapat berasal dari berbagai alasan ataupun latar belakang. Misal, inovasi bisa berasal dari adanya sebuah kegagalan atau keberhasilan. Contohnya di sini adalah pendiri Amazon, yaitu Jeff Bezos, yang dulunya pekerjaannya mengumpulkan barang-barang bekas lalu menjualnya secara offline, akhirnya dapat menginspirasi Lev Bezos untuk membuat Amazon.com. Yang kedua adalah bisa berubah karena kebutuhan proses dalam mendukung proses lain. Contoh dari hal tersebut adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Asia atau BCA yang menjadi pelopor pada e-banking yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi melalui internet. Dan sumber inovasi lainnya bisa berawal dari adanya perubahan persepsi. Maksudnya adalah persepsi mengenai apa produk yang baik dan tidak baik dari segi lingkungan, agama, selera, tren, serta adanya pengetahuan dan teknologi yang baru. Contohnya adalah perubahan persepsi yang dilakukan oleh perusahaan asal Jepang, yaitu Daikin, yang telah menjadi pelopor utama dalam terbentuknya air conditioner atau AC ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa jenis inovasi. Ada beberapa hal dalam inovasi, yaitu inovasi proses, 2 inovasi produksi, 3 inovasi metode, 4 inovasi manajemen, dan yang terakhir adalah inovasi pemasaran. Inovasi proses adalah cara mengembangkan proses produksi sehingga lebih efektif dan efisien. Contoh dari inovasi proses adalah inovasi yang dilakukan oleh PT Toyota. Yang kedua, inovasi produksi merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perubahan dalam produksi supaya dapat menekan biaya produksi dan operasional, memperbanyak jumlah produksi dan meningkatkan kualitas produk. Contohnya adalah perusahaan Dell Computer yang membuat konsumen dapat membeli komputer dan hardware komputer Dell secara online melalui website resmi dari Dell Computer itu sendiri. Yang ketiga adalah inovasi metode, merupakan perubahan pada penerapan metode organisasi baru pada praktik bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal perusahaan. Contoh dari inovasi metode adalah inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Google yang telah memberikan fasilitas dan lingkungan kerja yang nyaman bagi para karyawannya, tempat kerja yang bukan seperti tempat kerja pada umumnya. Yang keempat, inovasi pemasaran merupakan penerapan metode pemasaran yang baru atau peningkatan signifikan pada pengemasan atau desain produk, penempatan produk atau harga. Contoh dari inovasi pemasaran adalah inovasi yang dilakukan oleh perusahaan TrueMove yang menciptakan iklan yang penuh emosional yang dapat membawa penonton ikut merasakan emosi pemeran yang ada di iklan tersebut. Dan yang terakhir adalah inovasi manajemen. Inovasi manajemen berarti cara untuk meningkatkan performa manajemen dalam sebuah organisasi. Contoh dari inovasi manajemen adalah inovasi yang telah diterapkan oleh perusahaan General Electric di Amerika Serikat.
Penerapan pengelolaan bisnis berbasis ilmu pengetahuan untuk menyempurnakan temuan-temuan Thomas Alva Edison. B. Konsep predator prey. Selain karena adanya kebutuhan, persaingan juga memicu adanya sebuah inovasi. Persaingan membuat perusahaan berusaha mengerahkan segala daya juangnya untuk saling memakan satu sama lain. Dalam hal ini muncullah konsep predator prey yang memodifikasi persaingan dalam dunia bisnis. 1. Apakah konsep predator prey? Konsep dasar predator prey adalah ketergantungan dan evolusi dari tiap stakeholder dalam siklus timbal balik inovasi, di mana perusahaan pada inovasi A menetapkan tempat untuk seleksi alami dari perubahan inovasi B. Dengan mempertimbangkan predator, yaitu pihak pemakan, dan prey, yaitu pihak yang dimangsa, di mana dalam inovasi yang dikatakan sebagai predator adalah penemuan hal-hal baru yang dimiliki inovator pemenang, sedangkan pihak yang dimangsa adalah teknologi maupun sistem dari lawan obsolete dan new using. 2. Evolusi inovasi dan ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi adalah sebuah kiprah perusahaan untuk bersaing menjadi yang terbaik dan erat hubungannya dengan kompetensi. Dalam ekosistem inovasi, perusahaan harus melakukan banyak perubahan baik internal maupun eksternal. Dalam ekosistem inovasi, perusahaan harus berani mengambil langkah-langkah baru dan top manajemen harus berani menentukan serta mengambil keputusan-keputusan penting dalam menciptakan perubahan atau sebuah inovasi. 3. Aplikasi predator prey concept. Predator prey concept mendorong suatu inovasi untuk memperhitungkan banyaknya penemuan yang baru sehingga dapat memecahkan masalah tertentu ataupun keluar dari fase keuangan. Dengan begitu, inovasi akan mengarahkan suatu pasar pada pemikiran yang eksponensial melalui konsep pemikiran yang kompetitif terhadap diberlakukannya inovasi dalam organisasi. Apabila input yang dibutuhkan sebanyak 100%, maka output yang dihasilkan akan sebesar 1000%. C. Need and want push. Need and want adalah hal yang sangat alami dan mutlak bagi manusia. Keinginan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang di samping pemenuhan kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah apabila kita menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu rumah, maka akan muncul kriteria keinginan dari rumah yang kita harapkan seperti harus memiliki 2 lantai, memiliki taman, memiliki kolam renang, memiliki garasi, dan lainnya. Pada dasarnya, keinginan bukanlah sesuatu hal yang mendesak. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Akan tetapi, memenuhi keinginan diri bisa meningkatkan rasa kepuasan diri, sehingga model bisnis kebanyakan menjadikan keinginan ini menjadi value proposition untuk ceruk pasar yang ditargetkan. Sedangkan kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologi manusia sebagai dasar bagi manusia dalam melakukan suatu usaha. Contohnya, dari kebutuhan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seseorang harus berusaha untuk bekerja, karena dengan bekerja mereka akan memperoleh imbalan berupa gaji yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti makanan dan minuman, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. D. Market pull di teknologi push. Teknologi push merupakan sebuah model sederhana yang menunjukkan bahwa proses adanya inovasi dimulai dari sebuah gagasan atau penemuan. Teknologi push adalah
saat penelitian dan pengembangan teknologi baru mendorong pengembangan produk yang baru. Karena hal tersebut dilakukan agar perusahaan mampu menghasilkan produk yang bisa diproduksi secara efektif dan ekonomis, kemudian dapat berpotensi untuk dijual di pasaran. Contoh dari teknologi bus adalah penemuan Sony Corporation yang terkenal di dunia, yaitu Walkman. Penemuan Walkman diawali dari keseharian Akio Morita atau Presiden Sony Corporation yang memperhatikan kebiasaan orang-orang kala itu, yaitu mendengarkan musik setiap hari dimanapun hingga di dalam mobil, serta membawa stereo besar ke taman dan ke pantai. Kemudian Akio Morita meminta insinyurnya untuk membuat produk yang seperti tape mobil yang dapat dibawa kemanapun dan memungkinkan penggunanya mampu mendengarkan musik sambil mengerjakan sesuatu. Selain itu, Akio Morita juga mengganti perekam kaset kecil atau biasa disebut pressman dengan amplifier stereo serta ditambahkan dengan sebuah headphone berukuran ringan. 1 tahun kemudian, Walkman mulai merambah pasar serta menciptakan pasar baru untuk sistem portable stereo. Di tahun 1994, lebih dari 300 model Walkman yang berbeda telah diproduksi dan Walkman menjadi produk yang paling disukai di dunia. Berbeda dengan teknologi bus, market pull mengacu pada kebutuhan akan produk baru untuk suatu masalah yang berasal dari pasar. Market pull menunjukkan inovasi berasal dari kebutuhan masyarakat atau bagian tertentu di pasar. Dalam model ini, inovasi dikatakan sukses apabila peneliti mampu menggali pasar secara menyeluruh terlebih dahulu, menilai dan mengidentifikasi kebutuhan apa yang ada, seberapa jauh mereka terpenuhi oleh produk dan proses yang ada, dan bagaimana kebutuhan dapat dipenuhi dengan lebih efektif melalui inovasi baru. Kebutuhan tersebut diidentifikasi oleh peneliti, kemudian produk dikembangkan untuk memecahkan kebutuhan pasar. Contoh dari adanya market pull adalah kamera digital. Kamera digital muncul karena inovasi sebuah kamera yang bisa mengambil foto tanpa henti dan hasilnya dapat segera dilihat saat itu juga. Kebutuhan pasar tersebut akhirnya menyebabkan perusahaan elektronik mengembangkan kamera digital setelah penyimpanan digital miniatur. Tenaga pemrosesan dan kinerja baterai yang lebih baik pun tersedia. Contoh lain dari munculnya market pull adalah bahan bakar fosil yang semakin menipis, menyebabkan manusia berupaya dalam mencari energi alternatif untuk mengganti peran bahan bakar fosil. Metode inovasi merupakan cara khusus dalam melakukan suatu inovasi pada tataran yang luas, sehingga dapat diterapkan melalui berbagai macam bentuk, sektor, dan dimensi. Metode inovasi bertujuan memperbaiki sistem maupun produk yang sudah ada, dengan tujuan menambah nilai dari sistem maupun produk itu sendiri. Berikut ada beberapa metode dari inovasi, yaitu 1. ATM, yang kedua Scamper, yang ketiga Quality Function Deployment, dan yang keempat Design Thinking. ATM merupakan sebuah akronim yang berarti amati, tiru, modifikasi. Amati merupakan proses mengamati objek yang hendak ditiru, baik secara langsung ataupun melalui media. Proses ini mencoba mengevaluasi dan menganalisis objek tersebut
melihat apa saja kekurangannya dan hal apa saja yang bisa dikembangkan. Proses amati ini juga bisa diterjemahkan menjadi proses riset kecil-kecilan seperti analisis SWOT. Tiru. Proses ini merupakan proses meniru objek yang sebelumnya telah diamati. Proses ini harus didasari pengetahuan yang cukup mengenai pembuatan objek tersebut dan tinjauan hukum dari objek tersebut. Apakah memiliki hak paten atau hak cipta yang harus diwaspadai? Meniru tanpa pengetahuan yang memadai dapat berbahaya karena akan dianggap sebagai penciplakan atau plagiat dan bahkan pelanggaran hak paten ataupun hak cipta terhadap suatu karya. Modifikasi memberikan tambahan pada produk lawan yang ditiru supaya berbeda dan lebih menarik. Modifikasi dapat dilakukan dengan berbagai strategi, misalnya dengan menambahkan varian rasa atau bentuk produk, meningkatkan kualitas produk, menggunakan bahan baku yang berbeda, memodifikasi display outlet atau tempat usaha, sampai memodifikasi sistem usaha yang dikembangkan. Yang kedua adalah scamper. Scamper merupakan akronim dari substitute, mengganti bagian dari masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil dengan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Contoh dari substitute yaitu beberapa hal yang dapat dicoba untuk diubah seperti bahan, prosedur, tempat, orang, ataupun metode. Yang kedua adalah combine, merupakan mengombinasikan atau menggabungkan satu atau dua produk, proses atau jasa menjadi produk, proses atau jasa baru. Hampir semua pemikiran kreatif melibatkan proses sintesis, yaitu mengombinasikan dua atau lebih ide, produk, dan jasa. Adapt merupakan mengadaptasi produk, proses, dan jasa lain ke dalam produk, proses, dan jasa sehingga tercipta sebuah produk, proses, dan jasa yang baru. Ini merupakan pemikiran untuk mengadaptasi ide-ide yang sudah diterapkan orang lain dalam masalah yang dihadapi. Solusi terhadap masalah mungkin saja sudah ada di luar sana. Ide baru atau penemuan baru terkadang meminjam sebagian ide yang sudah ada. Modify, magnify, menify merupakan perluasan ide yang dapat memberikan nilai tambah atau memberikan wawasan baru. Memodifikasi produk, proses, atau jasa menjadi lebih kompleks atau lebih sederhana dan menjadi lebih baik sehingga terbentuk produk, proses, atau jasa yang baru. Magnify berkonsentrasi pada upaya memodifikasi untuk menjadikan produk, proses, atau jasa menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih tebal, lebih intens, dan lain-lain. Put to another use merupakan penggunaan produk, proses, dan jasa yang ada untuk aplikasi yang lain yang berbeda dari aplikasi pengguna. Eliminate, elaborate berkonsentrasi pada proses, menghilangkan atau menghapus sebagian komponen produk, proses, dan jasa yang ada untuk menghasilkan produk, proses, dan jasa baru. Reverse rearrange merupakan upaya penyusunan atau penataan ulang yang berbeda dari komponen atau prosedur yang sudah ada sehingga dapat memberikan nilai tambah dibandingkan dengan produk yang sebelumnya. Reverse berfokus pada upaya membalik produk, proses, dan jasa sehingga tercipta produk, proses, dan jasa yang baru. Sedangkan rearrange berfokus pada upaya mengubah atau mengatur ulang susunan produk, proses, atau jasa menjadi proses, produk, atau jasa yang baru. 3. Design thinking. Design thinking adalah proses menciptakan ide-ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan masalah. Berikut adalah kerangka kerja dari design thinking, yaitu empathize, define, ideate,
prototype, dan tes. Empathize merupakan tahap pertama dari proses design thinking, yaitu untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Empati sangat penting untuk proses desain yang berpusat pada manusia seperti design thinking, dan empati memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Yang kedua, define. Dalam tahap define akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah atau paling tidak memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan yang minimal. Ideate. Selama tahap ketiga dari proses design thinking, desainer siap untuk memulai menghasilkan ide. 4. Prototype. Yang keempat, prototype. Tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototype dapat dibagikan dan diuji dalam tim itu sendiri. Pada akhir tahap ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, serta memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana penggunaan yang sebenarnya akan berlaku. Yang kelima adalah tes. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping. Ini adalah tahap akhir dari design thinking, tetapi dalam proses berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasi pemahaman pengguna, kondisi pengguna, bagaimana orang berpikir, berperilaku, serta berempati. Yang keempat, quality function deployment. Yang keempat, Quality Function Deployment atau QFD. QFD didesain untuk membantu para perencana agar dapat fokus pada karakteristik dari produk maupun layanan yang ada dari sudut pandang segmentasi pasar, perusahaan, atau kebutuhan pengembangan teknologi. QFD juga sangat berguna untuk mentransformasikan Voice of Customer atau VOC ke dalam karakteristik engineering untuk sebuah produk atau jasa dengan memprioritaskan karakteristik masing-masing produk atau jasa. Teknik utama dari QFD yaitu dengan membuat grafik dan matriks. IoT atau Internet of Things merupakan sistem yang menghubungkan internet dengan dunia fisik melalui sensor yang ada di mana-mana. Karena dengan adanya IoT, manusia dapat mengerjakan sesuatu hal menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Hal tersebut dikarenakan IoT dapat menghubungkan segala macam hal dengan internet kapanpun dan dimanapun. Cara kerja IoT adalah dengan memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. Penerapan IoT atau Internet of Things menjanjikan berbagai penerapan layanan dalam kehidupan manusia yang membuat hidup lebih mudah, aman, dan pintar. Sektor layanan Internet of Things dibagi menjadi 7 sektor, antara lain kesehatan, bangunan, transportasi, energi, keamanan, dan perdagangan. Kesehatan yang terdiri dari sektor perawatan dan penelitian. Kemudian bangunan terdiri dari sektor industri dan industri komersial. Transportasi
yang terdiri dari sektor kendaraan, non-kendaraan, dan sistem transportasi. Energi yang terdiri dari sektor supply atau demand dan minyak atau gas. Keamanan yang terdiri dari sektor layanan darurat, infrastruktur umum, peralatan, dan surveillance. Perdagangan yang terdiri dari sektor toko, perhotelan, dan specialty. Tantangan penerapan IoT. Meskipun kehadiran Internet of Things dapat membantu manusia dalam mengerjakan suatu hal, IoT juga dihadapkan pada banyak tantangan seperti 1. Volume data, 2. Interpretasi data, 3. Skalabilitas, 4. Kompleksitas software. 1. Volume data, di mana beberapa skenario aplikasi akan melibatkan pengumpulan jaringan berskala besar yang membutuhkan mekanisme operasional untuk penyimpanan data tersebut. Yang kedua, interpretasi data, di mana dibutuhkan sensor yang dapat menafsirkan perintah-perintah untuk alat IoT seakurat mungkin. Yang ketiga, skalabilitas, di mana IoT memiliki konsep yang lebih besar dibandingkan internet konvensional, sehingga IoT memerlukan fungsi dan metode baru untuk mendapatkan operasi skalabilitas yang efisien. Yang keempat, kompleksitas software, di mana infrastruktur IoT yang lebih luas memerlukan software yang lebih kompleks untuk mengelola benda yang bekerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.